dibutuhkan dalam pembuatan hand sanitizer alami. Pertama, jeruk nipis, daun sirih, dan aquades atau air biasa yang sudah dididihkan kemudian didiamkan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mencuci daun sirih dengan air mengalir hingga bersih. Kemudian siapkan wadah yang sudah beralaskan tisu, lalu menaruh daun sirih di atasnya dan kemudian diangin-anginkan, lalu ditunggu hingga daun sirih mengering. Setelah daun sirih kering dan bersih, potong atau rajang kecil-kecil daun sirih tersebut. Siapkan air yang sudah dididihkan sebelumnya dan ditunggu hingga dingin, kemudian tuang di dalam wadah yang sudah disiapkan. Lalu memasukkan potongan kecil daun sirih ke dalam wadah yang sudah berisi air. Tambahkan sisa air ke dalam wadah tersebut hingga daun sirih terendam semua. Kemudian daun sirih siap untuk dikukus dan ditunggu hingga 30 menit. Nah, tampilan setelah dikukus kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Setelah dingin, saring hasil rebusan daun sirih dengan saringan. Selanjutnya, siapkan perasan 2 jeruk nipis. Masukkan hasil perasan jeruk nipis ke dalam air rebusan daun sirih. Aduk campuran bahan tersebut hingga homogen. Campuran larutan tersebut diukur hingga 60 ml dengan bantuan gelas ukur dan corong. Kemudian, masukkan larutan tersebut ke dalam botol yang sudah disiapkan, lalu tutup hingga rapat. Nah, berikut ini hasil hand sanitizer alami dengan bahan daun sirih. Berikut ini adalah referensi dari Ketua Departemen Farmasetika Fakultas Farmasi UNER. Nah, teman-teman, untuk cara pembuatan hand sanitizer yang kedua yaitu dengan bahan alkohol. Berikut ini bahan-bahannya. Yang pertama, alkohol atau etanol 96%, kemudian gliserin 98%, H2O2 3%, dan aquades. Dan berikut ini alat-alat yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer. Nah, teman-teman, di sini kita akan membuat hand sanitizer dengan takaran 500 ml. Langkah pertama, tuangkan alkohol 96% sebanyak 420 ml. Yang kedua, tuangkan H2O2 3% sebanyak 21 ml. Langkah ketiga, tuang gliserol 98% sebanyak 8 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian pindahkan ke dalam beker gelas yang sudah berisi larutan campuran sebelumnya. Bilas gelas ukur dengan aquades agar sisa gliserol dapat dibersihkan. Kemudian tuang ke dalam beker gelas. Bilas sekali lagi gelas ukur dengan aquades dan kemudian tuang ke dalam larutan campuran yang ada di beker gelas dan perhatikan hingga sampai 500 ml. Langkah selanjutnya yaitu aduk seluruh larutan yang sudah dicampurkan hingga homogen. Kemudian tuang ke dalam botol plastik yang sudah disiapkan. Dan langkah yang terakhir yaitu menutup botol hingga rapat.
Inilah hasil hand sanitizer dengan bahan alkohol. Nah, berikut ini adalah hasil kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan. Hand sanitizer menurut WHO memiliki kandungan bahan antara lain Nah, apa sih fungsi dari bahan-bahan tersebut? Yuk kita bahas. Yang pertama, ada alkohol 96%. Dia sebagai cairan antiseptik. Yang kedua, H2O2 3%. Merupakan zat antiseptik yang berfungsi untuk menghentikan pertumbuhan mikroba yang dapat berkembang di cairan hand sanitizer ataupun yang menempel di bagian dalam botol yang kita gunakan. Yang ketiga, gliserol 98%. Dia merupakan jenis humektan yang berguna untuk membuat alkohol lebih mudah diaplikasikan pada kulit dan bersifat melembabkan sehingga mampu mencegah iritasi kulit karena efek alkohol. Dan yang terakhir adalah Aquades. Dia sebagai pelarut yang bisa digantikan dengan air yang sudah dididihkan dan didiamkan hingga dingin. Oh ya teman-teman, menurut WHO, larutan hand sanitizer yang sudah jadi lebih baik disimpan selama 72 jam. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar spora atau bakteri yang ada di dalam cairan tersebut dapat mati atau hancur. Sekian dari kelompok kami, semoga setiap informasinya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.